Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutu pendidikan Indonesia. Ya teman-teman, hari ini semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat, sehat, dan selalu belajar terus ya. Eh, Bapak Ibu teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hal yang segera akan diterapkan di ya kurikulum baru ya, yang ini mungkin bagi teman-teman sesuatu yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Ketika menterinya baru, ini juga ada hal yang baru ya, terkait dengan pembelajaran yang nanti akan diterapkan di sekolah ya, untuk kurikulum baru ya. Ini berupa pembelajaran yang mendalam ya teman-teman. Ini mungkin juga sudah lama disebut-sebut oleh Menteri yang baru, Pak Abdul Mukti. Namun kita juga perlu mengetahui sedikit informasi apa sih sebenarnya pengertian dari pembelajaran yang mendalam ya teman-teman, atau sering disebut dengan deep learning ya. Saya dapatkan materi ini langsung dari Kemdikdasmen ya teman-teman ya, sehingga ada landasannya. Yang pertama tentang definisi. Jadi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah ini ya, memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful ya, berkesadaran. Kemudian bermakna, meaningful, menggembirakan, joyful, melalui olah pikir intelektual, olah hati etika, olah rasa ya, estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Ini adalah definisi dari pembelajaran yang mendalam ya teman-teman. Nanti mungkin kedepannya materi ini akan dikupas dalam pelatihan-pelatihan yang lebih mendalam ya teman-teman ya. Tapi saya sampaikan ya sedikit sebelum kita akan mendapatkan pembelajaran yang lebih. Nah, teman-teman semua, jadi secara skema begini ya. Jadi pembelajaran mendalam ini akan menggugah kesadaran, kemudian kebermanaan dan menggembirakan. Nah, itu adalah dari hal yang bisa dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kemudian mewujudkan profil lulusan yaitu 8 dimensi ya. Jadi kalau dulu kan menghasilkan profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi. Nah sekarang ditambah. Nah kira-kira dimensinya sama nggak dengan yang kemarin ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah kita lihat teman-teman, 8 dimensi yang akan dihasilkan dari pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah keimanan dan kekokohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti ini sama ya dengan kemarin, bahwa individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama, dimensi yang menjadi tujuan dari pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan. Ini agak sedikit beda ya. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Ini dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga, ini penalaran kritis, sama dengan kemarin ya.
yaitu individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif di dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah kreativitas atau kreatif ya. Kemarin juga sudah ada di apa namanya pembelajaran dari Pak Nadiem, yaitu kreativitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal ya dalam mengelola ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Ini ya. Kemudian yang kelima, kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong. Nah, ini sama ya, gotong royong, cuma di sini lebih mungkin lebih luas ya. Untuk menciptakan tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kemandirian. Ini juga sama dengan kemarin, yaitu individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Mandiri ya. Nah, ini kesehatan ya. Kesehatan berarti ini agak beda ya. Tentang kesehatan, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, serta dan sehat dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental, fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Kemudian yang keenam adalah ini tadi dari 5. Kemudian yang terakhir ini ya 7 ya. Komunikasi. Komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif di dalam berbagai situasi. Kita lihat ya teman-teman, jadi dulu kan 6 dimensi ya. Seperti ini ada tambahannya di sini nih, yaitu kesehatan dan komunikasi ya. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya karena ini materinya cukup banyak, ini materinya sampai di sini saja. Jadi intinya di sini teman-teman ya. Jadi pembelajaran yang dengan pendekatan yang menekankan pada ini kesadaran bermakna mengembirakan melalui olah pikir, hati, rasa, raga, kemudian menghasilkan ini 8 dimensi ya. Nah, nanti dengan pembelajaran yang mendalam ini teman-teman harus bisa segera beradaptasi dan mungkin akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.